Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai diberlakukan besok, 3 Juli sampai 20 Juli mendatang di berbagai kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juli lalu melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Menurutnya, keputusan ini menjadi kebijakan untuk menanggulangi penyebaran varian baru coronavirus yang begitu cepat setelah terjadi ledakan kasus COVID selama beberapa hari terakhir. Menurut data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, tingkat infeksi coronavirus di Indonesia semakin meningkat, dengan total lebih dari 2.200.000 kasus terkonfirmasi. Jumlah kasus positif yang paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan 23,9%, Jawa Barat sebanyak 17,4%, dan Jawa Tengah dengan 11,5%. Presiden Jokowi menyatakan PPKM darurat yang nanti akan diterapkan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Kebijakan ini akan diberlakukan di 48 kabupaten dan kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten dan kota dengan asesmen level 3 di Pulau Jawa dan Bali. Selama penerapan PPKM darurat, dilakukan juga pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan, mulai dari sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, dan lain-lain. Misalnya, perkantoran yang bergerak di bidang non-esensial wajib menerapkan work from home 100%. Sementara perkantoran bidang esensial seperti perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, sampai perhotelan diizinkan menerapkan work from office maksimal 50% dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, kegiatan belajar mengajar pun harus dilakukan secara online. Supermarket dan tempat lainnya yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Sedangkan pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara dan restoran serta kafe hanya boleh menyediakan layanan antar dan take away. Tempat ibadah, fasilitas umum seperti taman dan tempat wisata, serta kegiatan lain yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan juga ditutup sementara. Dan bagi Anda yang akan menggelar resepsi pernikahan, hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum termasuk jasa transportasi online dibatasi maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sementara, penumpang transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama serta hasil tes PCR H-2 untuk pesawat dan hasil tes antigen H-1 untuk transportasi lainnya. Dan yang paling penting, masker harus tetap dipakai saat melakukan kegiatan di luar rumah. Bagi masyarakat yang keluar rumah tanpa masker selama PPKM darurat, akan dikenakan sanksi tergantung dari jenis pelanggarannya. Sementara itu, Jokowi telah meminta Kementerian Kesehatan untuk terus meningkatkan fasilitas rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, termasuk juga alat kesehatan hingga tangki oksigen. Jokowi juga meminta seluruh rakyat untuk mematuhi aturan PPKM darurat serta tetap tenang, waspada, dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.